Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ragil Saputro. Saya akan mereview atau menjelaskan terkait buku Data Management Body of Knowledge dari Patricia Cupoli dengan halaman 234 sampai 259 terkait dengan jenis pembatasan keamanan data. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana pengetahuan terkait dengan manajemen data ya. Nah, jenis pembatasan keamanan data itu seperti apa nanti akan dijelaskan di presentasi kali ini. Nah, jenis pembatasan keamanan data itu sebenarnya ada dua konsep ya yang mendorong pembatasan keamanan data, yaitu tingkat kerahasiaan dan juga regulasi. Jadi organisasi ya terkait dengan tingkat kerahasiaan ini, organisasi menentukan jenis data mana yang bisa dan tidak bisa diketahui oleh pihak dalam maupun luar. Pembatasan tingkat kerahasiaan berasal dari internal ya. Setiap kumpulan data seperti dokumen atau tampilan basis data itu hanya dapat memiliki satu tingkat kerahasiaan. Kemudian terkait dengan regulasi, itu regulasi ditetapkan berdasarkan aturan eksternal seperti undang-undang, kemudian perjanjian, aturan bea dan cukai, dan peraturan industri. Nah, regulasi atau peraturan berasal dari eksternal ya. Kategorisasi peraturan bersifat aditif, artinya satu set data mungkin memiliki data yang dibatasi berdasarkan beberapa kategori peraturan. Nah, terkait dengan data rahasia sendiri, tingkat kerahasiaan data ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut ya. Yang pertama untuk khalayak umum, di mana informasi yang tersedia itu bagi siapa saja, termasuk publik. Kemudian data itu hanya untuk penggunaan internal saja. Jadi informasi yang terbatas pada karyawan atau anggota, tetapi dengan resiko minimal jika dibagikan. Hanya untuk penggunaan internal saja dan dapat diperlihatkan atau didiskusikan namun tidak boleh disalin di luar organisasi. Kemudian data itu bersifat rahasia. Artinya apa? Informasi yang tidak dapat dibagikan di luar organisasi dapat eh, tanpa perjanjian kerahasiaan yang dilaksanakan dengan benar atau yang serupa. Jadi informasi rahasia klien tidak boleh ya dibagikan dengan klien yang lain. Kemudian rahasia terbatas, artinya informasi yang terbatas pada individu yang menjalankan peran tertentu yang perlu tahu. Jadi rahasia terbatas mungkin mengharuskan individu untuk memenuhi syarat melalui izin. Kemudian kategori klasifikasi berikutnya adalah terdaftar rahasia, artinya informasi yang sangat rahasia sehingga siapapun yang mengakses informasi tersebut harus menandatangani perjanjian hukum untuk mengakses data dan bertanggung jawab atas kerahasiaannya. Jadi ini sangat rahasia ya untuk yang kategori klasifikasi yang nomor 5. Nah, kemudian jenis yang lain adalah jenis data yang diatur atau regulasi. Jadi setiap perusahaan itu harus mengembangkan kategori peraturan yang memenuhi kebutuhan kepatuhannya ya atau memenuhi kebutuhan operasionalnya. Karena industri yang berbeda dipengaruhi oleh berbagai jenis peraturan. Jadi organisasi itu perlu mengembangkan pengelompokan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Sebagai contoh nih, perusahaan yang tidak menjalankan bisnis di luar negara, asalnya mungkin tidak perlu menyertakan peraturan yang berkaitan dengan ekspor gitu ya. Namun karena semua negara memiliki beberapa campuran, undang-undang privasi, data pribadi, dan pelanggan mungkin berasal dari mana saja di dunia, mungkin akan lebih bijaksana dan lebih mudah untuk mengumpulkan semua peraturan privasi data pelanggan ke dalam suatu
keluarga peraturan ya, dan memenuhi persyaratan untuk semua negara. Jadi dengan demikian, hal ini akan memastikan kepatuhan dimanapun dan menawarkan satu standar untuk diterapkan. Contoh, ya, contoh detailnya, mungkin dari kepatuhan terhadap peraturan adalah peraturan yang melarang satu jenis elemen data dalam basis data untuk melakukan perjalanan keluar batas fisik negara asal. Beberapa peraturan baik domestik maupun internasional itu menetapkan hal ini sebagai persyaratan. Baik, ini ada contoh-contoh kategori data yang diatur ya. Yang pertama adalah informasi identifikasi pribadi. Itu mencakup informasi apapun yang dapat mengidentifikasi individu secara pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, jadwal, nomor KTP, nomor rekening, dan lain-lain. Nah, contoh regulasinya adalah kita bisa sebut Undang-Undang Privasi Kanada ya atau BIPEDA, kemudian BIP Act 2023, standar PCI, persyaratan FTC dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah data sensitif finansial. Jadi semua informasi keuangan yang mencakup rencana bisnis masa depan yang tidak diumumkan kepada publik, rencana merger, akuisisi, spin-off, laporan non-publik tentang masalah perusahaan yang signifikan, perubahan tak terduga dalam manajer senior, penjualan, pesanan, dan lain-lain ya. Semua ini dapat ditangkap dalam satu kategori ini dan dilindungi oleh kebijakan yang sama. Contoh ya, di Amerika Serikat itu tercakup dalam Undang-Undang Perdagangan Orang Dalam, atau bisa juga contoh lain adalah SOX atau Sarbanes-Oxley Act ya, atau GLBA, Graham-Leach-Bliley atau Financial Service Moderation Act. Nah, itu salah satu contoh data sensitif finansial. Kemudian yang ketiga adalah data sensitif medis atau informasi yang bersifat informasi kesehatan yang bersifat pribadi ya. Jadi semua informasi mengenai kesehatan atau perawatan medis seseorang ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat itu data-data ini dilindungi oleh HIPAA atau Health Information Portability and Accountability Act. Negara-negara lain juga mungkin sudah mengikuti ya. Kemudian ada contoh yang lain terkait dengan kategori data yaitu catatan pendidikan di mana semua informasi mengenai pendidikan seseorang di AS ini bisa dilindungi oleh VERPA atau Undang-Undang Hak Pendidikan Privasi Keluarga. Nah, kemudian regulasi berbasis industri atau kontrak ya. Ini jadi ada poin berikutnya terkait dengan jenis pembatasan keamanan data yaitu terkait dengan regulasi berbasis industri atau kontrak. Jadi beberapa industri ini memiliki standar khusus tentang cara mereka menyimpan dan mengenkripsi informasi ya. Contohnya nih adalah standar keamanan data industri kartu pembayaran atau PCI DSS. Nah, ini standar ini menangani informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang memiliki akun di sebuah organisasi keuangan seperti nama, nomor kartu kredit, dan lain. Kemudian keunggulan kompetitif atau rahasia dagang. Jadi perusahaan yang menggunakan metode campuran formula ini, ya, menggunakan sumber desain alat resep dan lain-lain yang eksklusif untuk mencapai keunggulan kompetitif dapat dilindungi oleh peraturan industri dan atau undang-undang kekayaan intelektual. Kemudian yang terakhir adalah pembatasan kontrak. Jadi dalam kontraknya ini dengan vendor dan mitra organisasi dapat menetapkan bagaimana informasi tertentu dapat atau tidak dapat digunakan dan informasi mana yang dapat dan tidak dapat dibagikan. Jadi ini salah satu regulasi batas pembatasan keamanan data. Nah, di sini saya juga akan memberikan penjelasan terkait dengan risiko keamanan sistem. Jadi risiko keamanan sistem ini mencakup elemen-elemen yang dapat membahayakan jaringan atau basis data ya. Jadi ancaman ini memungkinkan karyawan atau siapapun ya untuk menyalahgunakan informasi. Nah, jenis-jenis risiko keamanan
Sistem ini yang pertama adalah penyalahgunaan hak istimewa yang berlebihan. Jadi penggunaan proses atau program harus diizinkan untuk mengakses hanya informasi yang diizinkan saja oleh tujuannya yang sah. Jadi resikonya adalah bahwa pengguna dengan hak istimewa yang melebihi persyaratan fungsi pekerjaan mereka dapat menyalahgunakan hak istimewa ini untuk tujuan jahat atau tidak disengaja. Nah, solusinya hak istimewa yang berlebihan itu adalah dengan memberikan kontrol akses ya tingkat query misalnya. Jadi sebuah mekanisme yang dapat membatasi hak istimewa basis dasar pada operasi dan data SQL yang diperuntukkan atau diperlukan itu sangat minimum sehingga bisa membatasi penyalahgunaan data. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan hak istimewa yang sah. Jadi pengguna dapat menyalahgunakan hak istimewa basis data yang sah untuk tujuan yang tidak sah. Jadi pertimbangkan seorang petugas kesehatan ya yang cenderung melakukan kejahatan dengan hak istimewa untuk melihat catatan pasien individual melalui aplikasi khusus, aplikasi web khusus. Nah ini penyalahgunaan hak istimewa yang sah. Jadi ini setidaknya ada dua risiko yang diperlukan atau perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah penyalahgunaan yang disengaja dan tidak disengaja. Biasanya nih penyalahgunaan yang disengaja ini terjadi ketika seseorang itu eh, dengan sengaja menyalahgunakan data organisasi. Misal ya, seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab yang ingin menukar catatan pasien dengan uang atau dengan sengaja merusak seperti merilis ke tempat publik dan lain-lain. Nah, kemudian penyalahgunaan yang tidak sengaja itu risiko yang lebih umum ya terjadi. Jadi karyawan yang rajin yang mengambil dan menyimpan informasi pasien dalam jumlah besar ke mesin kerja untuk apa yang dia anggap sebagai tujuan kerja yang sah. Setelah itu data itu berada pada mesin endpoint dan menjadi rentan terhadap pencurian. Nah, itu kegiatan yang tidak disengaja. Jadi solusi parsial untuk penyalahgunaan hak istimewa ini adalah kontrol akses basis data yang tidak hanya berlaku untuk query tertentu ya, tapi juga memperlakukan kebijakan untuk mesin titik akhir yang menggunakan waktu pemantauan lokasi dan jumlah informasi yang diunduh dan mengurangi kemampuan pengguna untuk memiliki akses tak terbatas ke semua catatan yang berisi informasi sensitif ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan hak istimewa yang tidak sah. Artinya hacker atau penyerang ini dapat memanfaatkan kerentanan perangkat lunak ya database untuk mengubah hak aksesnya dari pengguna biasa menjadi administrator. Jadi kerentanan ini dapat terjadi pada prosedur-prosedur yang tersimpan ya atau prosedur fungsi bawaan. Bahkan bisa menyerang SQL-nya. Sebagai contoh, pengembang perangkat lunak nih di sebuah lembaga keuangan dapat mengambil keuntungan dari sebuah fungsi yang rentan untuk mendapatkan hak akses administratif basis data. Nah, dengan hak ini ya eh, orang-orang tersebut dapat menyalahgunakan dan dapat mematikan mekanisme audit ya, membuat akun palsu, mentransfer dana dan lain. Nah, untuk mencegahnya ini dengan kombinasi sistem pencegahan tradisional ya, intrusi tradisional atau IPS dan pencegahan intrusi kontrol akses tingkat query. Ini juga bisa menjadi pencegahan. Kemudian yang keempat adalah penyalahgunaan akun layanan atau akun bersama. Nah, ini penggunaan akun layanan ini meningkatkan risiko pelanggaran ya terhadap keamanan dan mempersulit kemampuan untuk melacak pelanggaran hingga ke sumbernya. Ya, ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu akun layanan ya terkait dengan penyalahgunaannya. Biasanya akun layanan ini menyesuaikan akses yang ditingkatkan untuk proses yang menggunakannya namun tidak digunakan untuk tujuan lain. Nah, akun ini tidak dapat dilacak oleh pengguna
dan administrator tertentu, kecuali jika mereka memiliki akses ke kunci deskripsi ya, atau layanan tidak mengancam data terenkripsi. Caranya akun layanan ini harus dibatasi ya untuk solusinya. Batasi penggunaannya untuk tugas atau perintah tertentu pada sistem tertentu dan memerlukan dokumentasi dan persetujuan untuk mendistribusikan kredensial. Nah, selain ada akun layanan, juga ada akun bersama ya. Jadi akun bersama ini dibuat ketika aplikasi tidak dapat menangani jumlah akun pengguna yang dibutuhkan, atau ketika menambahkan pengguna tertentu membutuhkan usaha yang besar dan atau menimbulkan biaya lisensi tambahan. Nah, eh, akun bersama ini kredensialnya diberikan kepada beberapa pengguna dan kata sandi yang jarang diubah karena upaya untuk memberitahu semua pengguna. Karena pada dasarnya akun ini menyediakan akses yang tidak diatur. Jadi setiap penggunaan akun bersama harus dievaluasi dengan hati-hati. Kemudian yang kelima adalah serangan penyusupan platform ya, serangan penyusupan platform. Jadi biasanya pembaruan perangkat lunak dan perlindungan pencegahan intrusi pada aset berbasis data itu memerlukan kombinasi pembaruan perangkat lunak secara teratur. Nah, ini pembaruan yang disediakan vendor ini mengurangi kerentanan ya yang ditemukan pada platform basis data dari waktu ke waktu. Nah, sayangnya itu pembaruan perangkat lunak seringkali diimplementasikan oleh perusahaan sesuai dengan siklus pemeliharaan berkala, bukan sesegera mungkin setelah tambalan tersedia. Selain itu, masalah kompatibilitas terkadang menghalangi pembaruan perangkat lunak. Ya, ini salah satu resiko serangan penyusupan platform. Kemudian yang keenam adalah kerentanan injeksi SQL. Jadi ada serangan yang namanya adalah injeksi SQL ya. Jadi pelaku itu menyisipkan query-query atau pernyataan berbasis data yang tidak sah ke dalam saluran data SQL yang rentan seperti prosedur yang tersimpan dan ruang input aplikasi web. Nah, injeksi ini juga digunakan untuk menyerang DBMS ya dengan mengoper perintah SQL sebagai parameter fungsi atau prosedur tersimpan. Jadi contohnya sebuah komponen yang menyediakan fungsionalitas pencadangan biasanya berjalan dengan hak istimewa yang tinggi dan memanggil fungsi yang rentan terhadap injeksi SQL. Kemudian yang ketujuh adalah kata sandi default. Jadi sudah menjadi praktek yang lama ya dalam industri atau perangkat lunak untuk membuat akun default selama instalasi perangkat lunak. Nah, akun default ini bagian dari banyak paket demo. Instalasi perangkat lunak itu pihak ketiga menciptakan akun-akun lain. Nah, sebagai contoh ini paket CRM dapat membuat beberapa akun di database backend untuk instalasi tes dan admin. Nah, SAP ini membuat sejumlah penggunaan database default dan pada saat instalasi industri DBMS juga melakukan praktek ini. Jadi penyerang ini terus-menerus mencari cara mudah untuk mencuri data sensitif ya. Sehingga kata sandi default ini sebaiknya dikelola lagi dan diubah kalau bisa secara berkala agar tidak rentan terhadap adanya pencurian data. Kemudian adalah penyalahgunaan data cadangan. Jadi cadangan ini dibuat untuk mengurangi risiko terkait dengan kehilangan data. Tapi cadangan ini juga menimbulkan risiko tersendiri terhadap keamanan. Banyak berita yang menyajikan cerita ya tentang hilangnya media cadangan. Jadi enkripsi semua cadangan basis data itu hilang gitu ya. Enkripsi mencegah hilangnya cadangan baik dalam media yang berwujud maupun transit elektronik ini sangat penting. Jadi semua harus dienkripsi. Jadi kelola kunci deskripsi cadangan dengan aman, kunci harus disediakan di luar lokasi agar berguna untuk pemulihan bencana. Jadi itu resiko keamanan sistem yang eh, terkait dengan keamanan data. Nah, kemudian
Kita lanjutkan kepada case berikutnya, yaitu terkait dengan peretas atau peretasan. Jadi istilah peretasan ini berasal di era ketika menemukan cara-cara cerdas untuk melakukan beberapa tugas komputer. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Jadi peretas ini adalah orang yang menemukan operasi dan jalur yang tidak diketahui dalam sistem komputer yang kompleks. Jadi peretas itu bisa jadi baik dan juga bisa jadi buruk ya. Peretas yang buruk ini atau peretas jahat adalah orang yang dengan sengaja menerobos atau meretas ke dalam sistem komputer untuk mencuri informasi dan menyebabkan kerusakan. Nah, peretas jahat ini biasanya mencari informasi keuangan atau pribadi untuk mencuri uang atau identitas. Ini mereka tuh mencoba menebak ya kata sandi sederhana dan berusaha menemukan kelemahan-kelemahan yang tidak terdokumentasi dan pintu belakang dalam sistem yang ada. Nah, kemudian ada ancaman sosial terhadap keamanan atau phishing ya. Jadi ancaman sosial terhadap keamanan itu seringkali melibatkan komunikasi langsung baik secara langsung seperti melalui telepon gitu ya, atau melalui internet yang dirancang untuk mengelabui orang-orang yang memiliki akses ke data yang dilindungi agar memberikan informasi tersebut atau akses ke informasi tersebut kepada orang-orang yang tidak menggunakannya untuk tujuan kriminal atau jahat ya. Nah, phishing ini mengacu kepada bagaimana peretas jahat mencoba mengelabui orang dengan memberikan informasi atau akses kepada mereka. Jadi peretas ini menggunakan informasi apapun yang mereka dapatkan untuk meyakinkan karyawan lain bahwa mereka memiliki permintaan yang sah. Nah, untuk memberikan pencegahan terhadap phishing ini ya biasanya dilakukan dengan menambah keamanan terhadap data-data kita ya, data-data kita. Nah, ini ada beberapa contoh. Contoh terkadang mereka tuh eh, memasukkan atau menggunakan data kita itu dengan berbagai bingkai sebagai promosi penjualan misalnya untuk mendapatkan diskon atau penurunan suku bunga. Nah, namun mereka meminta informasi pribadi seperti nama, kata sandi, nomor jaminan sosial, atau informasi kartu kredit. Nah, biasanya mereka akan meminta data-data tersebut kemudian dikirimi sebuah pesan instan atau email phishing ya. Sehingga ini mengarahkan pengguna ke situs web palsu untuk mengelabui agar memberikan informasi pribadi dan data-data penting lainnya. Nah, ini salah satu contoh phishing. Kemudian selanjutnya adalah malware ya. Malware ini mengacu pada perangkat lunak atau perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak, kemudian mengubah atau mengakses komputer atau jaringan dengan tidak semestinya. Nah, jenis-jenis malware kita bisa melihat di sini ada yang pertama ada adware. Jadi adware ini adalah bentuk spyware yang masuk ke komputer dan unduhan internet. Jadi adware ini memonitor penggunaan komputer seperti situs web yang dikunjungi. Kemudian adware juga dapat menyisipkan objek dan bilah alat di peramban pengguna. Jadi adware ini tidak ilegal tetapi digunakan untuk mengembangkan profil lengkap dari kebiasaan browsing dan pembelian pengguna untuk dijual ke perusahaan pemasaran lainnya. Jadi adware ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh perangkat lunak berbahaya untuk pencurian identitas. Kemudian jenis malware berikutnya adalah spyware. Jadi spyware ini mengacu pada program perangkat lunak apapun yang masuk ke dalam komputer tanpa persetujuan untuk melacak aktivitas online. Nah, program-program ini cenderung
membonceng program perangkat lunak lain, ya. Ketika pengguna mengunduh dan menginstal perangkat lunak gratisan tersebut dari sebuah situs internet, spyware juga dapat terinstall. Nah, biasanya tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi berbagai bentuk spyware melacak berbagai jenis aktivitas ya, beberapa program memonitor situs web yang dikunjungi. Sementara yang lain merekam penekanan tombol pengguna untuk mencuri informasi pribadi seperti nomor nomor kartu kredit, informasi rekening bank, dan kata sandi. Kemudian ada jenis malware yang lain yaitu kuda Troya. Ya, kuda Troya ini adalah istilahnya adalah patung hadiah kuda dari kayu besar yang diberikan oleh orang-orang Yunani kepada orang-orang Troy ya yang dengan cepat membawa ke dalam tembok kota. Nah, itu sejenis salah satu sejarahnya. Jadi dalam istilah komputer ini kuda Troya merujuk pada program jahat yang memasuki sistem komputer dengan menyamar atau tertanam di dalam perangkat lunak yang sah ya. Setelah terinstall, itu kuda Troya akan menghapus file biasanya, mengakses informasi pribadi dan menginstal malware, mengkonfigurasi ulang komputer dan menginstal pencatat kunci atau bahkan mengizinkan peretas menggunakan komputer sebagai senjata. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah virus. Jadi virus ini biasa kita dengar ya. Jadi virus ini adalah program yang menempel pada file-file yang dapat dieksekusi atau aplikasi yang rentan dan mengirimkan muatan yang berkisar dari yang mengganggu hingga yang dapat merusak file-file tersebut. Kemudian ada worm komputer atau cacing ya. Di sini istilahnya adalah worm komputer. Jadi worm komputer ini adalah sebuah program yang dibuat untuk memproduksi dan menyebar ke seluruh jaringan ya, menyebar ke seluruh jaringan, kemudian dengan mengirimkan secara otomatis ya, mengirim ke jaringan secara otomatis. Nah, komputer yang biasanya terinfeksi oleh worm ini biasanya akan mengirimkan aliran pesan ya, yang secara terus-menerus. Kemudian pesannya itu yang terinfeksi secara terus-menerus dan dapat melakukan beberapa aktivitas berbahaya yang berbeda. Ini juga berbahaya sekali ya, meskipun fungsi utamanya adalah merusak jaringan dengan menghabiskan bandwidth dalam jumlah besar, tapi ini juga berpotensi untuk mematikan sebuah jaringan. Nah, itu jenis-jenis malware. Kemudian sumber-sumber malware, kita bisa lihat bahwa di sini ada 3 jenis sumber malware, yaitu yang pertama adalah pesan instan, ya. Jadi pesan instan ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pesan satu sama lain secara real time. Ya, jadi pesan ini bisa sebagai jalan atau sarana untuk menyebarkan virus, spyware, kemudian phishing dan lain-lain. Kemudian situs jejaring sosial ya, Bapak. Ibu semua atau teman-teman semua. Jadi jejaring sosial ini seperti Facebook, X ya, Vimeo, Google Plus, LinkedIn dan lain-lain ya, di mana pengguna itu membuat sebuah profil online dan berbagi informasi pribadi, opini, foto, kemudian entry blog dan informasi lainnya. Nah, ini menjadi sarana juga untuk atau ancaman bagi orang-orang jahat ya. Jadi situs-situs ini juga memiliki resiko dari karyawan yang mungkin memposting informasi yang sensitif sehingga bisa digunakan oleh para orang yang jahat untuk melakukan tindakan kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah spam. Jadi spam ini merujuk pada pesan email komersial yang tidak diminta yang dikirim secara massal. Biasanya kepada puluhan juta pengguna ya di email atau di
tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pengiriman surat elektronik dan lain-lain. Nah, spam ini biasanya masuk ke dalam email dan kita buka ya. Ketika kita membuka spam tersebut berpotensi akan menimbulkan pencurian data ya. Jadi pesan spam ini bisa berupa tipuan internet atau menyertakan lampiran malware dengan nama dan ekstensi lampiran, teks pesan, dan gambar yang memberikan tampilan komunikasi yang sah. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi email spam adalah dengan mengarahkan kursor itu ke hyperlink yang akan menampilkan tautan sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang ditampilkan dalam teks. Nah, cara lainnya adalah dengan adanya untuk berhenti misalnya berlangganan dengan alamat-alamat email yang tidak kita kenal ya atau diblok seperti itu. Jadi itu bisa mengurangi terjadinya pengiriman data spam ke email kita. Nah, kemudian di bagian berikutnya terkait dengan kegiatan atau aktivitas ya. Jadi organisasi ini harus merancang kontrol keamanan mereka sendiri dengan menunjukkan bahwa kontrol tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan hukum atau peraturan. Kemudian mendokumentasikan penerapan kontrol tersebut dan memantau secara serta mengukurnya dari waktu ke waktu. Nah, aktivitas ini terdiri dari berbagai kegiatan ya. Di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi persyaratan keamanan data. Nah, penting untuk membedakan antara persyaratan bisnis dan batasan peraturan eksternal dan juga aturan yang diberlakukan oleh produk perangkat lunak aplikasi. Nah, di situ persyaratan ini menjadi lebih umum pada sistem yang sudah dikemas dan siap pakai. Namun penting untuk melihat bahwa sistem tersebut juga mendukung standar keamanan organisasi. Nah, persyaratan keamanan data ini terdapat dua persyaratan, yaitu yang pertama adalah persyaratan bisnis, di mana bisnis ini menerapkan keamanan data dalam perusahaan dimulai dengan pemahaman yang menyeluruh terkait kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis perusahaan, misi, strategi, dan ukurannya, serta industri tempat perusahaan tersebut itu berada menentukan tingkat kekakuan yang diperlukan untuk keamanan data. Jadi contohnya perusahaan keuangan dan sekuritas di Amerika ini sangat diatur dan diharuskan untuk mempertahankan standar keamanan data yang ketat ya. Sebaliknya perusahaan retail berskala kecil mungkin memilih untuk tidak memiliki fungsi keamanan data yang sama dengan yang dimiliki oleh retail atau perusahaan besar ya, meskipun keduanya memiliki aktivitas bisnis inti yang serupa. Kemudian yang kedua adalah persyaratan peraturan. Jadi lingkungan global yang berubah dengan cepat saat ini mengharuskan organisasi untuk mematuhi serangkaian hukum dan peraturan yang terus berkembang. Nah, masalah etika dan hukum yang dihadapi organisasi di era informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan hukum dan standar baru. Nah, semua ini memperlakukan kontrol keamanan yang ketat pada manajemen informasi. Nah, contoh-contoh ya hukum yang mempengaruhi keamanan data ya, misalnya di Amerika Serikat ini ada undang-undang. Nah, ini ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2022. Kemudian eh, contoh hukum yang lain adalah Undang-Undang Teknologi Informasi Kesehatan untuk ekonomi dan klinis atau high-tech ya, yang diperlakukan sebagai bagian dari Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika tahun 2009. Selain di Amerika Serikat, ada di Uni Eropa. Yang pertama di California terkait SB 1386, di mana ini adalah Undang-Undang Informasi Pelanggaran Keamanan California. Kemudian ada petunjuk perlindungan data atau EU DPD 9546 ya, AB 1901, pencurian file atau berbasis data elektronik. Kemudian di Kanada juga ada RUU Kanada 198 dan yang terakhir di Australia itu ada peraturan
CLERP ya, Act of Australia ya. Jadi kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan ini atau batasan peraturan seringkali memerlukan penyesuaian terhadap proses bisnis. Misalnya kebutuhan untuk mengotorisasi akses ke informasi kesehatan, elemen yang diatur ke beberapa kelompok pengguna yang unik untuk mengakomodasi HIPAA ya IPA. Nah, kemudian kegiatan yang berikutnya, yang kedua adalah menentukan kebijakan keamanan data. Jadi organisasi ini harus membuat kebijakan keamanan data berdasarkan persyaratan bisnis dan peraturan. Ya, kebijakannya adalah kebijakan ini adalah pernyataan tindakan yang dipilih dan deskripsi tingkat tinggi tentang perilaku yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Nah, biasanya isi kebijakan keamanan data ini ada beberapa ya. Isi kebijakan keamanan data, tingkat kebijakan yang berbeda diperlukan untuk mengatur perilaku yang terkait dengan keamanan perusahaan. Jadi contohnya nih, ada kebijakan keamanan perusahaan. Jadi kebijakan keamanan perusahaan ini adalah kebijakan global untuk akses karyawan ke fasilitas dan aset lainnya, ya standar dan kebijakan email, tingkat akses keamanan berdasarkan posisi atau jabatan, dan kebijakan pelaporan pelanggaran keamanan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan keamanan TI, ya teknologi informasi berupa standar struktur direktori atau kebijakan kata sandi dan kerangka kerja manajemen identitas. Kemudian ada kebijakan keamanan data berupa kategori untuk aplikasi individual, ada peran basis data, ada grup pengguna, dan sensitivitas informasi. Nah itu contoh-contoh keamanan data ya. Kemudian yang ketiga terkait kegiatannya adalah dengan menetapkan standar keamanan data. Jadi kebijakan memberikan pedoman untuk berperilaku, itu kebijakan tidak menguraikan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, standar melengkapi kebijakan dan memberikan detail tambahan tentang cara memenuhi maksud dan kebijakan, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dengan menentukan tingkat kerahasiaan data. Jadi, klasifikasi kerahasiaan adalah karakteristik metadata yang penting yang memandu bagaimana penggunaan diberikan hak akses. Setiap organisasi harus membuat atau mengadopsi skema klasifikasi yang memenuhi persyaratan bisnisnya. Jadi metode klasifikasi apapun harus jelas dan mudah diterapkan. Metode ini akan berisi berbagai tingkatan ya, dari yang paling rendah hingga paling rahasia. Itu tingkat kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, yang B, ya terkait menentukan kategori regulasi data. Jadi semakin banyaknya pelanggaran data yang dipublikasikan secara luas, itu di mana informasi pribadi yang sensitif telah dikompromikan. Nah, telah mengakibatkan undang-undang khusus data diperkenalkan. Nah, insiden data yang berfokus pada keuangan telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan peraturan tambahan. Jadi tentukanlah kategori regulasi data. Nah, cara yang berguna untuk menangani peraturan khusus data adalah dengan menganalisis dan mengelompokkan peraturan serupa ke dalam beberapa kategori, ya, seperti yang telah dilakukan dengan mengelompokkan berbagai risiko dalam beberapa klasifikasi keamanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan peran keamanan, dengan menentukan peran keamanan. Jadi kontrol akses data itu bisa diatur pada tingkat individual ataupun kelompok tergantung pada kebutuhannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua cara untuk mendefinisikan dan mengatur peran-peran. Sebagai yang pertama adalah sebagai kisi-kisi, ya, dengan memulai dari data, atau yang kedua adalah dalam bentuk hierarki atau mulai dari pengguna. Nah, untuk yang kisi-kisi, penugasan dalam peran itu biasanya diberikan sebuah tabel, ya,
berguna untuk memetakan peran akses untuk data. Jadi berdasarkan kerahasiaan data, peraturan, dan fungsi pengguna. Jadi peran pengguna publik dapat memiliki akses ke semua data ya yang diberi peringkat untuk audiens umum dan tidak tunduk pada peraturan apapun. Jadi diberikan kisi-kisinya ya. Jadi eh, tingkat kerahasiaan itu ada berdasarkan audiens umum, rahasia klien, dan juga rahasia terbatas. Di mana ada yang tidak diatur, ada yang diatur ya, dan juga ada yang sangat diatur. Nah, untuk yang tidak diatur biasanya itu terkait dengan peran penggunaan publik, peran manajer klien, peran akses gitu ya. Kemudian untuk yang diatur, misalnya diatur oleh PII ya, itu audiens umum itu terkait dengan peran pemasaran, kemudian peran pemasaran klien, peran SDM, dan lain-lain. Itu terkait dengan penugasan peran. Kemudian yang berdasarkan hierarki. Jadi yang berdasarkan hierarki ini membangun definisi grup di tingkat kelompok kerja atau unit bisnis dengan mengatur peran-peran ini dalam sebuah hierarki ya sehingga peran anak misalnya lebih lanjut membatasi hak istimewa peran induk. Pemeliharaan berkelanjutan dari hierarki ini merupakan operasi kompleks ya yang membutuhkan sistem pelaporan yang mampu menelusuri secara detail hingga ke hak istimewa pengguna individual. Nah, kemudian untuk kegiatan yang nomor D atau nomor 4 yaitu menilai resiko keamanan saat ini. Jadi resiko keamanan mencakup elemen-elemen yang dapat membahayakan jaringan ya dan atau basis data. Nah, langkah pertama dalam mengidentifikasi resiko adalah dengan mengidentifikasi di mana data sensitif itu disimpan. Kemudian dan perlindungan apa yang diperlukan untuk data-data tersebut ya. Nah, misalnya nih evaluasi setiap sistem untuk hal-hal seperti sensitivitas data yang disimpan atau dalam perjalanan, kemudian persyaratan untuk melindungi data tersebut dan perlindungan keamanan yang ada saat ini. Kemudian untuk aktivitas nomor 5, di situ ada menerapkan kontrol dan prosedur. Ya, di sini menerapkan kontrol dan prosedur. Jadi implementasi dan administrasi kebijakan keamanan data terutama merupakan tanggung jawab administrator ya, administrator keamanan. Berkoordinasi dengan pengurus data dan tim teknisnya. Nah, langkah kontrol dan prosedurnya itu adalah dengan yang pertama menetapkan tingkat kerahasiaannya. Menetapkan tingkat kerahasiaannya. Jadi diklasifikasikan untuk dokumen dan laporan harus didasarkan pada tingkat kerahasiaan tertinggi untuk setiap informasi yang ditemukan di dalam dokumen. Kemudian yang kedua adalah menetapkan kategori peraturannya. Jadi organisasi ini harus membuat atau mengadopsi pendekatan klasifikasi untuk memastikan bahwa mereka itu dapat memenuhi tuntutan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang ketiga adalah mengelola dan menjaga keamanan data. Jadi mengelola dan menjaga keamanan data ini ada dua tahap ya. Yang pertama adalah dengan memberikan kontrol terhadap ketersediaan data atau keamanan yang berpusat pada data. Jadi mengontrol ketersediaan data ini memerlukan manajemen dan hak dan pengguna dan strukturnya ya yang secara teknis mengontrol akses berdasarkan hak tersebut. Nah, beberapa database lebih baik daripada yang lain dalam menyediakan struktur dan proses untuk melindungi data dalam penyimpanan. Nah, yang kedua adalah dengan memantau autentifikasi atau autentikasi pengguna dan perilaku akses ya. Jadi kurangnya pemantauan otomatis menimbulkan risiko yang serius seperti risiko peraturan, ya, risiko deteksi dan pemulihan, kemudian risiko tugas administratif dan audit, risiko ketergantungan pada perangkat audit asli yang tidak memadai, kinerjanya yang tinggi, pemisahan tugas, pelacakan transaksi granular, mendukung deteksi penipuan tingkat lanjut, forensik dan pemulihannya.
Jadi semua ini bisa dijelaskan ya. Jadi kinerja tinggi, pemisahan tugas itu harus dipantau dengan memantau autentifikasi pengguna dan perilaku akses. Jadi ini kurangnya pemantauan akan menimbulkan resiko-resiko seperti yang ada di slide tersebut ya, seperti peraturan, deteksi dan pemulihan dan lain-lain. Kemudian eh, langkah kontrol yang keempat adalah mengelola kepatuhan kebijakan keamanan. Jadi mengelola kepatuhan kebijakan keamanan ini bisa dengan mengelola kepatuhan terhadap peraturan, ya, dengan cara mengukur standar prosedurnya, kemudian memastikan bahwa semua persyaratan data dapat disimpan, ya, persyaratan data dapat diukur. Nah, kemudian memastikan data yang diatur dalam penyimpanan dan bergerak dilindungi menggunakan alat dan proses yang standar. Kemudian menggunakan prosedur eskalasi dan mekanisme pemberitahuan ketika ditemukan potensi masalah, ketidakpatuhan, dan jika terjadi pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini contoh mengelola kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang kedua adalah dengan mengaudit keamanan data dan aktivitas kepatuhan ya. Jadi audit internal atas aktivitas untuk memastikan keamanan data dan kebijakan kepatuhan terhadap peraturan harus dilakukan secara teratur dan konsisten. Jadi itu penting ya terkait dengan audit keamanan data. Nah, kemudian selanjutnya aktivitasnya sudah kita jelaskan ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan di bagian selanjutnya terkait dengan peralatan. Jadi peralatan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengelola keamanan informasi yang sangat bergantung pada ukuran organisasi ya, seperti arsitektur jaringan, bergantung juga dengan arsitektur jaringan serta kebijakan dan standar yang digunakan organisasi keamanan. Nah, ini contoh-contoh ya peralatan yang digunakan untuk mengelola keamanan informasi. Nah, yang pertama adalah perangkat lunak atau antivirus. Jadi, antivirus ini melindungi komputer dari virus yang ditemukan di web. Jadi, virus dan malware baru muncul setiap hari ya. Jadi, penting untuk memperbarui perangkat lunak keamanan tersebut agar antivirus ini bisa update ya dan melindungi dari virus-virus yang masuk ke dalam komputer. Kemudian HTTPS. HTTPS ini menunjukkan bahwa situs web tersebut dilengkapi dengan lapisan keamanan terenkripsi ya. Jadi biasanya pengguna harus memberikan kata sandi dulu atau cara autentifikasi lain untuk mengakses situs tersebut. Nah, ini biasanya web-web yang melakukan pembayaran secara online atau mengakses informasi rahasia menggunakan perlindungan enkripsi ini. Jadi ini penting sekali untuk memasang HTTPS. Kemudian ada fungsi lain, cara lain yaitu dengan memasang teknologi manajemen identitas. Ya, di mana teknologi ini menyimpan kredensial yang diberikan dan membagikannya dengan sistem berdasarkan permintaan, seperti saat pengguna masuk ke dalam sistem gitu ya. Kemudian beberapa aplikasi juga mengelola tempat penyimpanan kredensial mereka sendiri, meskipun akan lebih nyaman bagi pengguna jika sebagian besar atau semua aplikasi menggunakan tempat penyimpanan kredensial terpusat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak deteksi dan pencegahan intrusi. Ya, pencegahan intrusi artinya alat yang dapat mendeteksi serangan dan secara dinamis menolak akses diperlukan ya untuk eh, bekerja ketika peretas berhasil menembus firewall atau tindakan keamanan lainnya. Jadi sistem ini akan memberitahu kita ya orang yang tepat saat insiden yang tidak pantas terjadi. Nah, itu pentingnya perangkat lunak pendeteksi ya agar keamanan kita lebih terjaga. Kemudian firewall atau pencegahan. Jadi firewall yang aman dan canggih dengan kapasitas untuk memungkinkan transmisi data berkecepatan penuh sambil tetap melakukan analisa paket yang mendetail. Harus ditempatkan di gateway-gateway perusahaan atau situs-situs perusahaan yang sangat penting.
Jadi memberikan fair warning-nya sama dengan melakukan pencegahan terhadap keamanan, terhadap peretasan dan lain-lain. Kemudian ada metode atau alat yang namanya pelacakan metadata. Jadi alat yang melacak metadata ini dapat membantu organisasi melacak pergerakan data sensitif. Ya. Alat-alat ini menciptakan resiko bahwa agen luar dapat mendeteksi informasi internal dari metadata yang terkait dengan dokumen. Jadi dilacak terlebih dahulu mana yang berpotensi untuk melakukan yang baik ya, mana yang berpotensi menimbulkan tindakan kejahatan. Jadi ada tindakan pelacakan metadata. Kemudian yang terakhir adalah penyembunyian atau enkripsi data. Jadi alat yang digunakan ini untuk menyembunyikan atau enkripsi, untuk gunanya sangat penting ya, untuk membatasi pergerakan data-data yang sensitif. Jadi semua data-data ini kalau bisa dilakukan yang namanya penyembunyian atau enkripsi data. Nah ini tools atau peralatan yang digunakan untuk mencegah adanya tindakan perusakan data ya, atau pencurian keamanan data. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beberapa teknik untuk mengelola keamanan informasi ya, yang bergantung pada ukuran organisasi, arsitektur jaringan, jenis data yang harus diamankan, serta kebijakan dan standar yang digunakan untuk organisasi keamanan. Nah, teknik-teknik yang digunakan yang pertama adalah menggunakan matriks CRUD ya, atau Create, Read, Update, Delete. Jadi membuat dan menggunakan matriks berhubungan data ke proses dan data ke peran. Jadi CRUD ini membantu memetakan kebutuhan akses data dan membantu memandu definisi grup, peran, keamanan data, parameter, dan izin. Jadi beberapa versi menambahkan selain CRUD ini ada huruf E ya di belakangnya, CRUD. Artinya eksekutif, execute untuk membuat CRUD. Jadi penggunaan matriks CRUD ya, mana yang create, mana yang read, mana yang update, mana yang delete. Kemudian yang kedua adalah penerapan patch keamanan segera. Jadi sebuah proses untuk memasang patch keamanan secepat mungkin pada semua mesin harus tersedia ya. Jadi peretas jahat hanya membutuhkan akses root ke satu mesin saja nih untuk melakukan serangannya dengan sukses pada jaringan. Sehingga pengguna seharusnya tidak dapat menunda pembaruan-pembaruan ini. Jadi penerapan patch keamanan itu harus sesegera mungkin. Kemudian yang terakhir adalah atribut keamanan data dalam metadata. Jadi repositori metadata itu sangat penting untuk memastikan integritas dan penggunaan yang konsisten dari model data perusahaan di seluruh proses bisnis. Jadi metadata harus mencakup klasifikasi, keamanan, dan peraturan. Untuk data memiliki metadata keamanan ini akan melindungi organisasi dari karyawan yang mungkin tidak mengenali data tersebut sebagai data yang sensitif. Jadi ketika ada pengguna data menerapkan kategori kerahasiaan dan peraturan informasi, kategori harus didokumentasikan dalam repositori metadata. Dan jika teknologi memungkinkan, diberi tag ya pada data tersebut. Jadi klasifikasi ini dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola hak dan otorisasi pengguna, serta menginformasikan tim pengembangan tentang risiko yang terkait dengan data sensitif. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan review atas buku Data Management Body of Knowledge halaman 234 sampai 259. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.